Para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini saya bersama dengan Pak Erwin selaku Ketua LPM Kelurahan Sawahan, di mana beberapa waktu yang lalu di Kelurahan Sawahan ini yaitu terjadi sebuah kisruh terkait dengan pemilihan Ketua RT. Gimana ceritanya Pak Erwin terkait dengan kondisi hari ini, dan tentunya masyarakat perlu tahu apa yang menyebabkan terjadinya kisruh ini. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Sawahan. Sejak terpilihnya saya menjadi Ketua LPM pada tanggal 18 November 2023, memang udah mulai ada gejolak kecil-kecilan, sehingga 2 kali SK saya itu tertunda, dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 2024 keluarlah SK saya yang ditandatangani oleh sebelum itu, yaitu setelah itu kami dengan kelurahan sangat baik hubungan, termasuk dengan lurah yang baru dibentuk yang batang kirakan tanggal 2 Januari 2024. Kami sering berhubungan dengan seluruh lurah dan perangkat-perangkatnya, tapi setelah katakan kepada bahwa masa kerja RT dan RW Kelurahan Sawahan berakhir pada tanggal 11 Januari 2024. Di saat seperti itu, apa yang kami katakan bahwa kalau sudah berakhirnya RT dan RW, habisnya masa kerja RT dan RW ini, tentu Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak ada lagi RT di Kelurahan ini. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Perda nomor 2012 dan Wako 56 tahun 2019, berakhirnya masa kerja RT dan RW, salah satunya adalah habis masa kerjanya. Setelah kami katakan demikian, mulai timbul sedikit bahwa kita mengadakan pemilihan RT dan RW. Pada saat itu lurah mengatakan kita pilih RT dan RW karena akan melaksanakan presiden, pemilihan anggota legislatif seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kita melihat begini, peran yang bersangkutan itu kita katakan begini, karena situasi dan kondisi sampai pemilu, sampai masuk bulan suci Ramadan, sehingga pemilihan belum dilaksanakan. Nanti pada bulan suci Ramadan kami mengadakan pertemuan makan bersama di kantor, dihadiri Babin Kantip dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk RT RW. Di saat seperti itu, kapan kita adakan, sepakati bahwa pelaksanaan nanti setelah Lebaran, berjalanlah waktu itu sampai dengan bulan April. Tanggal 22 April 2024 keluar surat dari kelurahan yang dalam hal ini menyikapi tentang jadinya dan habis masa kerja RT dan RW. Tentu setelah kami mendapat surat, barulah kami bergerak melaksanakan pemilihan RT dan RW ini sesuai suratnya. Lalu kami katakan sebelum terjadi kisruh, kami tidak tahu, keluarlah semacam uang kehormatan dari kelurahan, dari pemerintah kelurahan, yang kami akan memberikan honor atau uang lelah untuk RT dan RW banyak triwulan pertama dengan jumlah bervariasi. Bulan itu 420.000 dan mendapat 480.000. Sekali triwulan pertama dapatlah orang-orang tersebut. Berarti lurah menganggap RT dan RW ada. Tapi saya selaku LPM mengatakan RT dan RW tidak boleh lagi diberi uang honor kehormatan. Dan ini telah kami sampaikan beberapa kali, termasuk kepada keserahnya. Untuk itu, setelah semuanya terjadi, mulai terjadi keributan. Kenapa seperti itu? Berontaklah orang-orang RT lama ini. Kami sampai saat ini belum habis masa kerjanya. Padahal RT dan RW di Kelurahan Sawahan, 6 RW dan 16 RT ini memang benar sudah habis masa kerja dan dibuktikan. Dan saya di RW saat itu sampai tanggal 11 2020 kepada pemerintah kelurahan, staf kelurahan kami sampaikan, kami punya hubungan dengan kelurahan ini, dengan lurah yang bersangkutan termasuk staf kelurahan. Tahu muncul yang hari setelah pemilihan RW akan pemilihan RW gejolak. Saya mengeluarkan peraturan bahwa dalam 56
2011 dan nomor 9 2017 bahwa harus mengacu kepada perda ini. Tapi ditentang oleh seluruh RT dan RW termasuk masyarakat yang ada di Kelurahan Sawangan. Termasuk lurah mengatakan setiap ada pertemuan yang penting kita tidak perlu memakai perda ini. Yang penting kalau masyarakat menghendaki RT ini kembali, kita akan pilih RT ini kembali. Tapi saya katakan menjadi RT di setiap kelurahan, mungkin di Kodang ini sama peraturan. Saya sampaikan bahwa RT dan RW ini tidak boleh lebih 2 kali. Ada di antara RT yang 5 kali menjadi RT. Ada RT yang menjadi 6 kali menjadi RT. Sejak tahun 2000 telah menjadi RT. Tidak ingin berhenti. Setelah saya sampaikan hal yang demikian, muncullah perang antara kita sama kita. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, saya selaku ketua LPM Kelurahan yang terpilih, saya mengatakan dalam visi saya waktu pemilihan bahwa kita akan mengadakan perubahan di Kelurahan. Tidak lebih daripada itu. Kita akan perubahan RT yang lebih dari ini kita harus berhentikan. Tidak sesuai dengan peraturan dan yang berlaku. Yang kedua, RT dan RW tidak boleh lagi menerima uang jumatan, uang apa namanya, tidak boleh menerima uang dari ini sebelum ada pemilihan RT dan RW yang sesuai dengan perda yang bersangkutan. Jadi setelah semuanya persoalan-persoalan itu, akhirnya mulailah muncul gejolak kecil-kecilan. Yang pertama sekali, sesuai dengan petunjuk dari Kelurahan SK, kami pilihlah yang pertama di RT 01 RW 2 di saya sendiri. Kami memilih sesuai dengan aturan, di mana kami melihat karena dapat perintah dari kelurahan untuk menyikapi surat yang telah kami terima di kelurahan tersebut. Kami laksanakanlah pemilihan, kita undang warga dengan undangan, dan waktu pemilihan itu sebanyak 17 orang. Kita bukalah versi siapa yang ingin menjadi RT silakan. Setelah semuanya muncul, saya pertanyakan, jam berapa kita tunggu 1 jam lagi boleh. Yang penting harus demokrasi untuk sebagai pimpinan di saat seperti itu dihadiri oleh panitia yang lain-lain, kami katakan, siapa yang ingin menjadi RT, silakan. Muncullah 3 orang RT di saat seperti itu. Yang pertama lagi hadir Medios Udayana, RT yang masih 1 kali untuk menjadi ketua RT, juara bertahan. Yang kedua, terjadi Firman yang ada di sebelah rumah di tempat kami juga. Yang ketiga, Zurazi. Yang ketiga-tiganya dicalonkan untuk mencalonkan diri menjadi RT di RT 01. Lalu sebelum dia muncul ke depan, saya panggil satu persatu, apakah Anda bersedia untuk menjadi RT? Saya katakan, kalau Anda bersedia, tanda tangani surat ini. Bersedia menjadi RT, ketiga tanda tangani surat. Yang kedua, bisakah Anda menyampaikan visi dan misi nanti? Siap menyampaikan visi dan misi semuanya. Mulai kita sampaikan kepada masyarakat yang hadir pada waktu itu. Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa hari ini secara demokrasi kita akan mengadakan pemilihan RT dan RW yang seluruh Kelurahan Sawan telah habis masa kerjanya pada tanggal 11 Januari 2024. Dan ini kami sampaikan seluruh masyarakat, termasuk kepada wali kota, kepada sekda, kepada inspektorat, kepada bagian UPU, kepada bagian Resra, kepada bagian pemerintah di Kota Padang. Mulai kita pilih, selesai, dapatlah suara dari Medios Udayana 8 suara, Firman mendapat 5 suara, dan satu mendapat 2 suara. Berarti 17 suara yang pemilih sesuai dengan aturan. Setelah selesai itu, kami minta lagi RT terpilih untuk menyampaikan ucapan terpilih. Hadir semuanya selesai dan semua gambarnya dan videonya pun ada di saat seperti itu. Dan itu mulai kami laksanakan. Mulailah kami bertempat memberikan informasi, menyampaikan kepada RW 5 lagi, kami sampailah ke RW 6. RW 6 itu adalah terdiri dari 4 RT. Saya hadir setiap saat untuk pemilihan RT. Di RW 6, 4 RT sesuai dengan aturan berjalan sangat mulus sekali. Tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa. Dan sampai pilihnya RW 06 hadir di sana. Kantor pemuda di Sawan Dalam. Setelah terpilih, menyampaikan visi dan misi setiap sesuai dengan aturan dan kita tidak boleh kurang dari LSCTA. Saya sampaikan seperti itu. Maka terjadilah 2
calon RW di RW 6. Selesai. Itu selesai dan sangat mudah perjalanannya. Nah, itulah RW 6. Pindah lagi ke RW 01. Di RW 01, di Jati dan Pega. Pega itu ada 2 RT. 2 RT ada di sana. Kami dengan panitia yang ada di musala, kami sampaikan siapa yang akan menjadi panitia silakan, siapa yang mau silakan, kami sampaikan. Yang penting ini ada suratnya yang kami sampaikan, tolong dikirim kepada warga yang ada di lingkungan RT masing-masing. Kami serikanlah bentuk undangan, kami kirimlah semuanya. Jangan lupa setiap undangan catat siapa yang menerima undangan. Dan waktu itu mulai kami mengumpulkan kawan semuanya dengan undangan hadirlah orang ini semua di lingkungan RT 02 ini. Nah, di RW 1 mulai akan melaksanakan pemilihan, muncul salah seorang warga yang merasa dirinya tetap menjadi RW. Padahal saya katakan bahwa di 02 itu telah berakhir, termasuk di semua kelurahan di Sawan ini. Tapi dia bicara tetap, saya tetap menjadi RW. Diteleponlah lurah pada malam hari itu waktu pemilihan. Lurah setelah itu dia menelpon lurah si yang namanya RW ini merasakan dia tetap RW, diberikanlah handphone kepada saya. Saya katakan kepada saya mengharapkan lurah tidak boleh intervensi seperti ini. Kami melaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak ada lagi persoalan. Jadi saya katakan, saya sampaikan kepada ketua panitia, bagaimana? Kita pilih atau tidak? Bagi saya tidak ada masalah. Yang penting saya telah melaksanakan tugas saya selaku ketua LPM. Tugas saya hanya satu. Panitia sudah terbentuk. Yang kedua, saya akan menyampaikan aturan main sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2017 ini. Saya sampaikan syarat untuk menjadi RT di lingkungan ini adalah sama dengan tempat lain. Yang pertama kali tamat SLTA, tidak boleh lebih dari 2 kali, membuat surat pernyataan, dan dikenal dan mengenal oleh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Karena persyaratan itu banyak, tapi kami cari intinya saja. Dari 13 persyaratan itu, hanya itu yang kami sampaikan, karena semuanya Perda telah kami serahkan kepada panitia. Tuh, setelahnya besok, akhirnya pada saat seperti itu, tertundalah. Daripada terjadi keributan di sana, saran dari teman-teman, baik kita undur. Itulah saran. Makanya saya mundur, supaya jangan terjadi gejolak besar, maka saya mundur seperti itu. Saya katakan pada lurah, Anda sudah salah melihat keadaan seperti ini. Saya sudah sampaikan kepada lurah, kalau Anda menjadi lurah di Kelurahan Sawan ini, jangan seperti lurah-lurah yang lama. Saya sudah sampaikan beberapa kali, di dalam ada gejolak, di luar lebih berbahaya. Kalau Anda ingin tahu dengan Kelurahan Sawan ini, dekatilah semua manusia, orang-orang yang ada di Kelurahan Sawan ini. Tapi secara diam-diam dia melakukan perjalanan, mulailah karena saya melarang tidak boleh menerima uang, intervensilah masyarakat tertentu pada orang, dan foto-fotonya ada sama kita semuanya. Intervensi, terjadilah persoalan baru. Jangan dengarkan kata LPM ini, tidak benar. Semuanya mengacu kepada kelurahan. Itu kata masyarakat yang anti dengan aturan. Selama ini tidak pernah pakai aturan. Kenapa sekarang pakai aturan? Itulah gejolak muncul. Tapi bagi saya, tetap saya maju menyampaikan. Pergi ke PGI, akan pemilihan jam setengah 10 malam, datang lurah dengan ketua RW 01 yang merasa dirinya tetap menjadi RW. Biarpun saya sudah katakan RW dan tidak ada lagi di sini. Akhirnya terjadilah pemilihan, untuk seminggu setelah itu terjadilah pemilihan di RW 1 ini. Terpilihlah orang-orang tertentu sesuai dengan aturan seperti apa yang saya katakan tersebut. Dan sampai hari ini Bapak dan Ibu, para pemirsa dan para pendengar yang hadir pada hari ini, tidak satupun SK dikeluarkan oleh lurah. Karena saya katakan kalau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, saya akan mempermasalahkan SK tersebut. Nah, itulah yang terjadi. Setelah itu, saya datangi karena diundang oleh RW 05 melalui RT-RT masing-masing. Ada 4 RT di RW 05. Di RW 05 ini ada 4 RW. Sebelumnya, sebelum adanya undangan, ada 1 RT. Di RT 03 ini menjadi masalah karena tidak pernah diundang untuk rapat panitia. Akhirnya ketua RT datang ke kantor lurah, mengancam lurah, mengatakan kenapa saya nggak diundang, padahal kita kan sama semuanya. Akhirnya lurah mengatakan biar tersendiri untuk RT 03 ini. Setelah itu keluarlah surat panggilan, surat panitia, dibentuklah panitia di RW 05. Di RW 05 ini
berkumpullah 3 RT di sana. Satu tidak hadir, 3 RT berkumpul dengan waktu yang berbeda, dan 3 RT ini akan melaksanakan pemilihan pada malam itu. Setelah ribut dengan warga, kenapa harus serentak pemilihan seperti ini? Apa maksudnya pemerintah ini? Dipertanyakan oleh lurah kepada lurah. Lurah menjawab begini, jadi kita ingin melaksanakan secepatnya untuk pemilihan RT dan RW ini. Setelah dia berbicara selalu panjang lebar, dipertanyakan orang dengan segala macam perkara. Ini kalau tidak sesuai dengan aturan, kami keluar dari sini. 2 RT, 2 warga RT 02 dan 04 keluar dari sana. Tinggal RT 01 di RW 5 itu mengadakan pemilihan. Kami lihat situasi dan kondisi seperti itu. Setelah lurah mengatakan dia sudah berbicara di depan forum, yang penting kita tidak perlu memakai perda ini. Yang penting kalau masyarakat memilih, silakan. Itu yang benar. Tanpa mengindahkan aturan perda tersebut, itu yang benar katanya. Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama. Setelah itu saya rekam semua permainan. Waktu selesai semuanya, lurah pulang dan pemilihan dilanjutkan oleh panitia. Ada calon. Orang terpilih ini, sampai ini, kita lihat orang muslim menjadi RT sejak lama sekali. Karena kaki tangan lurah selama ini. Saya sudah sampaikan, Pak Lurah, saya sampaikan orang-orang yang seperti ini untuk ke depan tidak dipilih lagi. Karena bertentangan dengan aturan. Saya sampaikan seperti itu. Tapi mengatakan, oh, nggak ada masalah. Orangnya rajin, dia pintar, tapi melanggar ketentuan bagaimana? Saya katakan, setelah selesai seperti itu, muncul, terpilihlah salah seorang juara bertahan kembali. Tapi sampai hari ini tetap diprotes oleh warga. Dan warga telah melaporkan kepada ombudsman hal yang seperti ini, kepada camat hal yang seperti ini. Tapi pun camat tidak menyelesaikan persoalan yang seperti ini. Makanya muncul gejolak sampailah ke PJ Wali Kota Padang, hal-hal yang seperti ini. Setelah 3 hari berjalan, muncullah kembali pemilihan di RT yang 2 lagi, yang 3 lagi di RW 05. Berjalan sangat mulus sesuai dengan aturan, terpilih orang-orang hebat di RT 1, 3, dan 4 ini. Kenapa katakan demikian? Termasuk ini pemilihan RW-nya belum juga ada. Karena tidak sepakatan untuk memilih RW. Karena syarat untuk pemilihan RW ini adalah kesepakatan dari 4 RT di lingkungan masing-masing. Berapa RT itulah yang akan dipilih. Sebagai kami contohkan, kalau umpamanya ada kesepakatan RT, setiap RT membawa 8 orang. Itu akan dipilih. Kalau 4 RT berarti 32 orang yang akan memilih di saat itu untuk RW. RW tetap menyampaikan visi dan misi. Dan sekolahnya tamat. Harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, saya akan melakukan perlawanan nanti. Saya sampaikan seperti itu. Muncul, selesai. Hal seperti itu. Tapi untuk tingkat RW, sampai detik ini belum terjadi apa-apa. Kecuali di RW 06. Inilah harapan kami kepada kita semua. Dan saya sering mengatakan, kalau lurah melanggar pertentuan ini, siapa lagi akan menegakkan peraturan ini? Pasti pemerintah. Masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat bentrok tidak mau tahu. Masyarakat pokok tidak mau. Yang penting masyarakat dia dapat uang kehormatan ini. Malah muncul gejolak. Setelah itu diserahkanlah uang RT RW ini pada bulan Maret, triwulan pertama, karena mendekati bulan suci Ramadan. Nah, diserahkanlah. Saya pun menentang, dan sampai hari ini tersebut saya coba menyampaikan kepada Bank Nagari tempat keluarnya, tidak diterima. Pak, pasti ada tempatnya yang akan dikirimkan. Datang ke kantor cabang tanggal 4 Juni 2024. Saya bertemu dengan sekretaris, saya bertemu dengan kasih kesra, kasih pemerintahan, saya bertemu dengan bendahara. Saya kirimkan uang saya sebagai RW, tapi saya ditukar. Di saat seperti itu, ditukar saya dengan anggota saya yang di bawah. Tapi saya bertanya, siapa yang menukar jadi RW? Karena semuanya mengatakan jadi RW. Tentu saya termasuk menjadi RW. Terima uang itu melalui RT, saya terima. Tapi saya sampaikan kepada orang yang menandatangani, yang sekarang ditunjuk langsung oleh lurah menjadi RW di tempat saya sendiri, di RW 02. Kami protes semuanya, dan itu tidak betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah yang terjadi, karena gejolak-gejolak muncul, bertebaranlah bahwa ketua LPM yang juga mantan ketua RT katanya memakan uang
pertama ini. Saya sudah sampaikan, saya sudah bicara dengan pihak kejaksaan mencari informasi, Pak. Katanya kalau Anda menerima uang seperti ini, kalau tidak mempunyai aturan, tidak punya SK, harus dikembalikan. Setelah itu, saya coba lagi. Karena di samping tempat kita tinggal di Jalan Tamalaka itu ada rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi. Saya coba subuh-subuh bercerita dengan beliau. Pak Erwin, orang yang boleh menerima uang negara ini adalah orang-orang yang benar-benar ada dalam SK-nya. Kalau SK sudah habis, kita anggap itu korupsi. Bertambah gejolaklah semuanya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, muncul di RW 04. Saya mendengar kabar, datanglah ke rumah-rumah orang-orang ini. Untuk pemilihan RT tidak perlu kita bentuk seperti ini. Kita datang ke rumah, kita cari aja orang-orang di rumah. Siapa yang Anda pilih, siapa yang Anda pilih. Di RW 04 itu ada 3 RT. Itu yang pertama. Kedua, di tempat RW 03, sampai saat ini, karena RW-nya tidak mau memilih, santailah dia. Dia tidak akan melaksanakan, dia tidak akan melakukan, dan sampai ini muncullah gejolak. Kenapa muncul terakhir di RT 01 RW 2 di Jalan Tamalaka diulang lagi pemilihan? Saya protes karena sehari sebelumnya datanglah ketua panitia pemilihan di RT 01 yang ditunjuk oleh ketua RW, katanya undangnya ada sama saya, mengatakan dia datang ke rumah untuk pemilihan besok, tapi saya katakan kepada ketua panitia, Bapak, jangan dilakukan seperti ini masalah baru akan muncul. Dan pada malam hari itu, sehari sebelum pemilihan besoknya, pada hari Minggu, malam Minggu, ketua panitia dipanggil oleh lurah di rumah atau di kafe di Jati 1. Yang dipanggil, berkumpullah lurah di sana dengan yang merasa dirinya RW. Nah, berkumpul di sana, besok dilaksanakanlah pemilihan tanggal 5 ya kalau salah. Tanggal berapa ya kemarin pada hari Minggu tersebut terjadilah pemilihan. Saya rekam semuanya, yang hadir berapa orang saya nggak melihat, saya tidak hadir. Saya hanya tugas saya menunggu orang-orang luar yang masuk di sana. Tapi lurah tidak hadir, orang-orang tertentu tidak hadir. Tapi waktu pembentukan panitia saya tidak diundang. Padahal kalau orang-orang paham dengan aturan pasti saya akan diundang. Tapi karena saya berhadapan dengan orang banyak menegakkan kebenaran, saya tidak diundang. Malah lurah memberikan arahan kepada warga yang ada di lingkungan itu di bimbel. Di Jalan Tamalaka juga ada bimbel di sana, mengatakan kalau ada di antara bapak-bapak yang merasa miskin, minta tolong sama orang yang seperti ini. Padahal orang-orang itu tidak tinggal di Kelurahan Sawan lebih dari 6 tahun. Dia punya kakak, dia punya KTP di sana, tapi tinggal tidak di sana. Itulah yang sering kami pertanyakan. Waktu pemilu 2019, kami mempertanyakan juga. Kenapa orang ini ditunjuk menjadi KPPF? Setelah itu, 2 kali di sana terjadi keributan di rumah yang bersangkutan, ditangkaplah orang-orang di sana. Ada rumah kos di belakangnya, itulah ada buktinya bagi kita. Dan terakhir, ketangkapan yang kedua kali, memang dia tidak tinggal di sana, saya lapor kepada polisi. Pencemaran nama baik waktu itu. Sampai detik ini belum diproses oleh pihak kepolisian. Inilah yang harus kita sikapi bersama, dan mudah-mudahan kepada semua yang merasa dirinya tertarik dengan aturan-aturan dari pemerintah ini, inilah yang wajib kita laksanakan bersama-sama. Tidak boleh tidak. Karena pemerintah itu harus menjalankan aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi di Kelurahan Sawan, terbalik yang kita lihat. Dia ingin melaksanakan, tapi dipancing masyarakat ini supaya ribut. Karena saya melihat secara psikologis, lurah mendapat tekanan dari orang-orang tertentu. Siapa orangnya? Silakan tanya kepada lurah. Karena semua foto-fotonya ada sama saya. Di mana dia bertemu, di mana dia jalan, dia bilang dia, dan saya lihat tetap lurah di depan saya, di depan kita semua masyarakat banyak, RW masih tetap ada. RT masih tetap ada. Padahal saya udah sampaikan berkali-kali. Itulah pertentangan dengan lurah. Kalau lurah seperti ini, saya tidak akan pernah bertemu dengan lurah ini. Nah, inilah harapan kepada masyarakat Kelurahan Sawan dan khususnya seluruh Kota Padang mungkin seperti ini terjadi. Kita harapkan pemerintah daerah melalui wali kota supaya memeriksa semua kelurahan di Kota Padang ini sehingga RT dan RW yang tidak punya SK tapi masih menerima uang darah harus dihentikan. Tidak boleh menerima. Dan itu yang dikatakan namanya korupsi. Saya katakan demikian sekali lagi supaya
ini menjadi cambuk bagi pemerintah. Harus menegakkan peraturan, itulah pemerintah. Kalau masyarakat yang tidak menegakkan, tidak ada masalah. Masyarakat sebenarnya tidak salah. Yang salah itu adalah pemerintah. Siapa pemerintah? Yang dikatakan pemerintah di Kota Padang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke Kota Padang, wali kota di Kota Padang. Kalau tidak bisa menyelesaikan ini, inilah problem terbesar yang terjadi di Kota Padang di masa-masa yang akan datang. Ini kita minta kepada wali kota untuk menyelesaikan. Dan sampai tadi, saya sudah sampaikan kepada wali kota, bahwa ini harus diselesaikan. Kalau enggak, terjadi keributan. Wali kota harus bertanggung jawab untuk hal yang seperti ini. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, semuanya kepada warga Kelurahan Sawan, khususnya Kota Padang pada umumnya di 104 kelurahan ini. Dan saya sudah sampaikan kepada camat. Camat sudah memanggil lurah, tapi pelaksanaan tetap berbeda. Lurah tetap melaksanakan itu. Siapa di belakang lurah? Saya akan cari hal-hal seperti itu. Itulah harapan kami sebagai ketua LPM terpilih secara demokrasi. Mudah-mudahan Kelurahan Sawan menjadi kelurahan yang terbaik ke depannya. Kalau tidak, hancurlah Kelurahan Sawan seperti ini. Dipimpin oleh lurah yang sekarang ini. Dan saya mengharapkan ini perlu diklarifikasi lurahnya. Nah, inilah jawabnya. Karena banyak kejadian yang terjadi. Apalagi Manunggal, Pak. Manunggal 3 kali periode yang saya lihat, 2021, 2022, 2023, tidak pernah transparan. Makanya di 2024, 1 sen pun uang negara tidak termakan oleh orang-orang yang kita pelaksana. Mau orang rakyat bertambah kepada uang pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan Manunggal di RT 03 RW 5, di RW 6. Inilah yang terjadi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya informasi yang seperti ini, supaya masyarakat Kota Padang, khususnya para penguasa, jeli melihat dan jeli melihat. Inilah pedoman kita ke depannya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.